syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul di kelas ini dalam rangka menerima materi pembelajaran. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik semua. Sebelum kita memulai materi pembelajaran, kita akan seperti biasa semua kegiatan itu diawali dengan membaca doa. Ya, doa kali ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipimpin teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dari penggambaran itu akhirnya ditulis jadilah teks narasi yang bisa kita nikmati sekarang. Oke? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, jadi tadi sudah dibahas cerita sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Kita juga bisa membuat novel sejarah. Contohnya, aku dan sekolahku. Ya, jadi dulu aku masuk di sekolah ini ketika usiaku masih diterima di kelas 10. Jadi mulai kita dari awal sampai semester 1 apa yang terjadi dengan kita di situ, semester 2 apa yang terjadi dengan kita di situ, masuk ke kelas 11 apa yang terjadi juga di situ, masuk di kelas 12 juga apa yang terjadi di situ. Jadi dia menggunakan urutan peristiwa mulai dari awal sampai yang ada sekarang. Dan tidak kita tambah menulis novel sejarah. Ya, jadi kelompok E. Namun jika disajikan secara simbolisasi verbal diceritakan saja, novel tergolong ke dalam teks deskripsi atau cuma digambar. Kalau saya cerita dulu ada peristiwa, ada nenek yang suka makan bayi, namanya nenek Pakande. Cuma kita tahu apakah benar terjadi atau tidak terjadi, tapi yang jelas itu sudah turun-temurun sering diceritakan oleh nenek-nenek kita. Tahu nenek Pakande? Enggak, saya juga nggak tahu. Ya. Jadi saya cuma jadi cerita sama-sama diceritakan oleh nenek-nenek kita ya. Katanya kalau kita keluar malam itu atau ada habis hujan, ada nenek Pakande atau apa itu ada. Kadang juga kita dituduh, jangan kamu duduk di sana, nanti patah tanganmu. Ada sertifikasi gitu. Jadi dulu itu katanya ada seperti ini. Jadi itu sebenarnya patah tapi mengandung imajinasi. Patahnya adalah pelangi terbuat dari pembiasan cahaya, ya pembiasan cahaya yang mana ada air hujan gitu ya. Jadi ada rintik-rintik sedikit hujan, ada pembiasan pada matahari, terjadilah yang namanya pelangi. Jangan duduk di bantal, nanti disulam. Nah itu kan bisa jadi novel sejarah sebenarnya. Kenapa bisa seperti itu? Oke, jadi simpulannya adalah teks sejarah adalah kalau teks sejarah itu fakta, berarti ada tes saja tes sejarah. Kalau tes cerita sejarah imajinasi atas fakta. Jadi ditambah-tambahin sedikit, tapi ingat fakta ditambah-tambah nih loh. Tapi bukan gosip ya, tambah-tambah atas fakta imajinasi itu kalau menurut positif. Oke lanjut. Perbedaan cerita sejarah dan teks cerita sejarah. Dan bisa baca kata tangan dengan suaranya. Haikal nomor 1 teks sejarah Haikal. Ayo Haikal tadi melamun. Teks sejarah. Wih. Kamu buta. Teks sejarah. Oke, yang berdatang kali teks sejarah yang nomor 1. Perbedaannya dengan cerita sejarah dan cerita sejarah. Teks sejarah itu apa? Dituntut untuk menyajikan hal-hal faktual yang benar-benar ada dan pernah terjadi. Ya, kalau cerita sejarah bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. oke, lanjut ke dasarnya. Yang kedua, teks sejarah seperti apa? Sejarawan oleh untuk Besar-besar itu sedikit soalnya besar badannya baru.
hubungan antar fakta satu dengan yang lainnya perlu direkonstruksi, setidaknya melibatkan topografis atau kronologinya, cerita sejarah, imajinasi, dan kemampuan pencipta para pengarahlah yang mewujudkan cerita sebagai suatu koherensi yang memiliki hubungan dengan situasi sejarah. Belum lancar mau baca. Oh, cuma gugup. Tidak apa-apa, saya juga gugup. Ya, sama-sama gugup. Mari kita bersama-sama gugup. Oke, selanjutnya yang di sebelah sana, yang nomor 4 siapa nama? Jangan lupa. Sejarawan. Tidak bisa lihat. Makanya saya ingatkan ke depan karena nanti kalau pembagian rezeki selalu terlambat di belakang, dia selalu di depan dapat duluan, ya, terutama yang belakang sana, padahal manis senyumnya, ya, jadi tes sejarawan harus bisa membuktikan bahwa yang dibawakan pada masa kini dapat dilacak eksistensinya di masa lalu. Kalau cerita sejarah tidak terikat pada fakta sejarah sepenuhnya, terutama bagi mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana tidak butuh bukti atau saksi seperti tes sejarah. Jadi kalau tes sejarah harus memang butuh bukti, ya, harus ditahu memang keberadaannya ada seperti ini. Oh iya, ada sekolah dulu, ada sekolah ada di sini. Tapi kalau misalnya dulu ada istana di sini, mari kita buktikan mana istananya. Ya, paham maksud saya? Ya, understand? Yes. Dan kelima, pelaku hubungan tak pelaku kondisinya, situasinya harus hidup dan pada masyarakat secara universal harus sesuai dengan yang terjadi, ya. Terus kalau yang ini memang nomor 5 imajinasi, bisa ada pelakunya, bisa juga tidak, kan namanya saja cerita, ya, cerita. Oke, kita lanjut. Nanti kita berbicara. Oke, inilah yang akan kita kerjakan sebentar. Struktur teks cerita sejarah mengarah kepada unsur intrinsik. Tapi yang kita bahas di sini adalah alur atau jalan ceritanya. Kita tahu alur kan ada? Ada tiga. Ada alur? Ya, ada alur. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Tapi yang kita di sini adalah alur yang maju saja, ya. Yang pertama itu pengenalan situasi cerita, orientasi. Yang kedua pengungkapan peristiwa. Yang ketiga ada konflik. Selanjutnya puncak konflik, ada penyelesaian atau solusi, dan yang terakhir ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut lagi menjelaskan ini, silakan mau bertanya. Yang angkat tangan yang mau bertanya. Oke. Ya, mau bertanya silakan. Ya. Ya. Oke, boleh tanyakan. Apa yang mau bertanyakan? Ya, boleh. Perbedaan novel biasa dan novel sejarah. Perbedaan antara novel biasa dan novel sejarah. Kalau novel biasa, biasanya itu full imajinasi, bisa terjadi, bisa juga tidak. Ya. Kalau novel sejarah pernah ada di masa lalu, tapi ditambah-tambah sedikit imajinasi. Ada lagi mau bertanya? Sebelum boleh silakan. Perbedaan novel sejarah dan tes sejarah. Ya, novel sejarah dan teks. Ya, sama. Dan beda saja dari novel sejarah imajinasi. Kalau teks sejarah, ya. Kalau teks sejarah itu memang benar-benar terjadi. Ya, paham? Ya, ada. Silakan. Iya. Cerita sejarah sama dengan novel sejarah. Iya. Jadi cerita sejarah itu sama dengan novel
sejarah. Ya, jadi sama. Dan lagi? Yo, Ya. apa itu teks sejarah? Dulu ya. Apa? Apa itu teks sejarah? Ya. Teks sejarah adalah teks yang berisi fakta dan memang keberadaannya bisa dibuktikan atau bisa ditelusuri jejak-jejaknya. Ya, paham? Ada lagi sebelum kita bagi kelompok. Ya, Haikal. Apa itu novel sejarah? Novel sejarah itu adalah, kita lihat dulu ke awal-awalnya. Ya, novel sejarah atau cerita sejarah ini dia cerita yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Iya, nyanda di belakang di tembok di apa itu? Nah, gitu. Paham? Oke. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Mau lagi? Baca, dibacakan. Ya, mana tadi itu yang terlambat oleh siapa masuk? Yang di sini ya. Oke, boleh. Pasti banyak bawa kue karena terlambat tidak ya. Oke. Jadi di atas ciri-ciri teks cerita sejarah ini. Oke, saya bapak nanti nama ibu yang baru cerita ya. Ciri-ciri teks cerita sejarah yang di atas. Yang pertama disajikan sejarah. Yang kedua selanjutnya yang menyatakan waktu. Selanjutnya hai, siapa itu? Penting ya? Ayo silakan ke Bagus. Mati kami. Struktur teksnya orientasi, urutan peristiwa dan reorientasi. Oke, siapa yang baru datang ini tadi? Ini mulai bisa bu. Bisa berdatang. Selanjutnya kita bahas saja dulu semuanya ya, baru saya bantu. Nilai-nilai tes cerita sejarah yang pertama. Ada nilai? Yang kedua? Lagi? Yuk. Nah, nilai budaya berkaitan dengan? Indo. Halo. Ada nilai sejarah. Nilai moral berkaitan dengan? Bagus. Baru dapat sudah paham ya, luar biasa. Nilai agama berkaitan dengan? Nah, nilai sosial berkaitan dengan? Nilai estetis? Sudah tahu. Iya, tahu. Siapa yang tahu? Ya ini pelajaran kelas apa itu? 10. Ya, kelas bahasa sudah. Nih ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya bagi kelompok? Paham ya? Sudah paham? Ya, tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Oh, bagus. Ini dia novel. Ada beda antara novel biasa. Jadi tadi ya, saya menjelaskan dulu. Yang baru datang tadi sama siapa namanya? Yang baru datang tadi. Jadi saya bagi kelompok ya sekarang akan berdiskusi. Jadi nanti setelah kita berdiskusi ada presentasi. Jadi saya berharap semua kelompok sebentar akan presentasi. Nah, itu dia. Ya. Sama dengan tadi ya. Oke. Andi Firda, mana orangnya? Muhammad Rangga.
Abdul Rizal sudah berapa orang itu? 4 orang. Herul Anwar sudah berapa orang? 5. Yang Fasil 6. 6. Oke. Kelompok 2 Indriani Fitriati terus Diansyah. Bukan kalau merah ini. Tek dulu ya. Samsul Alam. Oke, sudah berapa orang? 5. Nah. Bintawang 6. Oke, kelompok 3 Ashar. 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 Fitriati kan sudah. Nur Hidayah sudah. Sri Alfiana sudah. Umul. Ya, Umul. Ayo Mas. Yuk pindah. Very good. Ya. Oke, tunggu sebentar. Masih. Jadi semua sudah bergabung di kelompoknya masing-masing. Ya. Jadi yang sudah saya berikan ada 2 teks di sini. Yang pertama di situ adalah Manir, itu adalah novel sejarah. Dan yang kedua itu adalah teks sejarah. Jadi yang kita cari di sini apa struktur, yang mana strukturnya di situ novel sejarah dan yang mana struktur teks sejarah. Kemudian apa perbedaan antara keduanya berdasarkan teks ini, ya, berdasarkan teks ini. Menurut tak paham? Apa yang persamaannya berdasarkan teks ini? Mengerti? Dan yang terakhir dari persamaan dan perbedaan dibuatlah menjadi kesimpulan. Ya? Oke, silakan dikerja, silakan diskusi. Sebentar masing-masing kelompok akan presentasi dan usahakan semuanya aktif ya, menanggapi ya. Oke? Silakan didiskusikan tugasnya. Saya berikan waktu 15 menit. Oke, 15 menit. Kakak kerja. Ya, boleh angkat tangan kelompok yang tidak paham. Jangannya ditulis-tulis dong nih. Kerja Tommy sambil saya display. Ya. Jadi sebentar yang lain nggak bertanya ya. Oke, good. Lanjut. Ini bagaimana? Oke, tadi. Itu tadi di sana ada dari sini.
Haikal pendiam, sifatnya hilang. Muhammad Rangga cerewet. Ya itu kan sudah penkawan peristiwa namanya. Akhirnya berteman di Rangga dengan Haikal, terjadi sedikit masalah karena satu cerewet, satunya pendiam. Berarti itu sudah mulai ada masalah. Oh, karena si Haikalnya tidak suka dengan kecerewetan Muhammad Rangga. Rangga juga usirnya luar biasa kepada Haikal. Paham maksud saya? Berarti itu sudah mulai ada sedikit masalah. Nah, menuju konflik, mungkin karena pada suatu hari ada sesuatu yang dilakukan oleh Rangga dan disuka oleh Haikal, maka terjadilah miskonsepsi atau salah paham. Terjadi ini debat-debatan di situ, tapi debatnya masih skala kecil. Tapi ketika menuju nih puncak konflik, masuk nih Ridho. Jadi pihak ketiga, si Ridhonya mengatakan, Haikal kemarin Rangga dibilangi begini. Oh iya memang seperti. Akhirnya terjadi perkelahian yang sangat luar biasa, mendebarkan. Berarti puncaknya terjadi perkelahian. Kalau tadi kan masih baku-baku apa namanya tuh, ada sedikit masalah, tapi masalahnya memuncak. Akhirnya terjadilah pertikaian yang mendebarkan, yang heboh. Pokoknya itu puncak konflik, heboh di situ cerita. Di situ puncaknya. Ya. Nah, selanjutnya penyelesaian masalah atau evaluasi atau resolusi. Ada nih wali kelas. Kenapa nak berkelahi? Ada apa? Oh, siapa begini sama Haikal. Berarti sudah mulai namanya ada penyelesaian atau resolusi. Berarti dicari nih gara-gara apa sehingga kamu seperti ini, ya? Sebenarnya sudah bisa dibuat jadi novel gitu. Tentang yang suka curhat-curhat di media sosial. Itu curhatan yang panjang kali lebar bisa terjadikan apa namanya? Bisa terjadikan cerita. Oh, diari hari ini teman baku bombe, ya. Besok baku bombe sih. Ya kan itu sebenarnya bisa. Kemarin dia berkelahi. Kemarinnya begitu juga. Kan itu sebenarnya kita sudah mulai menentukan alurnya seperti apa. Nah, yang terakhir koda. Koda itu bisa ada, bisa tidak. Jadi kalau di dalam film, siapa suka nonton film? Karena film itu dibuat dari yang biasanya diangkat dari novel. Suka nonton film India? Kan biasa itu dicerita novel. Ada cerita yang tak gantung. Hanya kita yang bisa menebak. Nah, suruh kita menebak kira-kira jalan ceritanya seperti apa. Apakah dia berakhir bahagia atau berakhir menyedihkan? Biasa tak gantung, tergantung di situ. Di dalam novel bisa ada, koda bisa juga tidak ada. Ya, paham? Ya, oke. Bagaimana? Ada masalah? Sudah selesai pekerjaannya? Sudah Mi? Saya cek dulu satu-satu. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 siap? Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 belum. Ya, jadi kita tulis pipa dulu, kita tunggu kita kemana-mana jangan di sini. Ya, perbaiki dulu. Nanti sebentar presentasi boleh kita sampaikan. Oh, saya tidak sependapat dengan ini. Itu kan namanya diskusi seperti itu ya. Oke, jadi mau kita lagi. Oke. Ya, silakan masalah-salah banyak sebentar. Ya, siapkan satu anggota untuk presentasi. Jadi presentasi ada depannya. Di depan sebentar supaya dilihat tongki muka yang cantik dan gagah. Ya, jadi ke depan. Ya, ada yang mau bertanya ya? Bagaimana Haikal? Haikal
sebentar yang presentasi. Ya. Supaya ku dengar teh suara apa Haikal. Ya. Oke. Sudah siap presentasi semua? Angkat tangannya kalau sudah siap. 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 Siap nih. Kelompok satu. Kelompok satu dulu. Kelompok satu. Ya. Ini dia kelompok satu. Silakan ke depan kelompok satu. Diwakili oleh siapa? Ya. Gak ada apa-apa Ki. Ya. Dan perhatikan yang lain. Dia perwakilan kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, di sini. Mempresentasikan hasil kami tentang novel sejarah. Bacakan saja hasil diskusi. Baik, novel sejarah. Paragraf 1 bahwa bulan ini tidak pendidikan saya masyarakat itu ialah orientasi. Terus yang paragraf kedua, ketiga, 5 yaitu akan ke-6 kelas materi. Bahkan juga Laut Jawa di bawah bulan pertama di bisa ombak besar bergulung dan berikutnya yaitu pengungkapan peristiwa. Mungkin itu hasil diskusi dari kelompok 1 dan dari insight ini jangan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi? Cukup? Cukup. Ada tambahan? Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks novel sejarah dan teks sejarah. Yang pertama yaitu menunjuk konflik yang terdapat pada paragraf 5 yang isinya ulang-ulang pertikaian berkisar pada kelakuan Rekono yang begitu sampai hati menghukum apalagi sedikit. Kemudian diperkuat oleh sikapnya yang bohong terhadap peristiwa Pakuan. Yang kedua, sikap publik yang terdapat pada paragraf 6 yang isinya singkat informasi ditutup sebagai pernyataan. Selanjutnya, polemik rangkaian yang terdapat pada paragraf 7 dan 8 yaitu harusnya berarti menjawab melalui ancaman masuk utama. Dan terakhir, koda yang terdapat pada paragraf 9 dan 10 yaitu pengukuhan kembali dalam keterangan dan kedamaian bangsa dan kedalaman. Sekian hasil diskusi kami. Saya berikan ada yang mau menanggapi? Cukup? Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Nanti Bu. Ika.
Ya, Haikal. Ya, manisnya senyumnya si Haikal. Saya perwakilan dari kelompok akan membacakan hasil diskusikan tanya. Dari struktur novel sejarah ada dalam struktur teks sejarah, struktur novel fakta, imajinasi, teks berisi fakta karena bisa dilancarkan silakan keberanian. Oke, sudah. Oke, ya, silakan ke depan. Ke depan, bedanya itu Tunggu Bardi. Cepat. Nanti baju harus masuk. Oh, masuk tidak. Tidak perlu dibalut. Mulai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan membacakan hasil diskusi kami. Itu teks sejarah, 1 orientasi, 2 teks masalah, 3 reorientasi. Pertama, teks masalah, paragraf kedua, reorientasi berada pada paragraf ketiga. Oke. Semuanya sudah melakukan presentasi, luar biasa presentasinya. Mudah-mudahan dipahami. Insya Allah untuk hari ini sebelum kita menutup, ada yang mau menyimpulkan? Saya mau tanya, apanya yang kita suka dari teks novel sejarah? Saya tanya, Haikal, apanya yang kita suka dari novel sejarah? Tentang yang di sini apanya yang disuka? Oke. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang novel sejarah. Novel sejarah ada berapa strukturnya? Ada 6, ya. Pertama apa namanya? Presentasi. Yang kedua apa namanya? Peristiwa. Ketiga apa namanya? Hah? Ya, selanjutnya apa namanya? Puncak konflik. Ada? Apa lagi? Ya. Terus? Ya. Novel sejarah dengan teks sejarah itu berbeda, ya. Perbedaannya dari mana? Kalau novel sejarah itu fakta, ada imajinasi. Kalau teks sejarah itu adalah fakta yang bisa dilacak keberadaannya atau eksistensinya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pelajaran? Sudah? Pahami? Sudah paham? Ya, Bu. Sudah? Ya, Bu. Nah, jadi saya ulang lagi. Struktur teks novel sejarah ada? Ya. Teks sejarah ada berapa? 2. 3. Ada orientasi. Ada? Ada apa lagi? Reorientasi. Tepuk tangan sekali. Pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan belajar mencari nilai-nilai novel sejarah, kemudian nilai-nilai itu kita konversi masuk ke teks eksplanasi. Ya, tuh hari ini belum ada tugas. Saya rasa untuk hari ini cukup sekian. Sebelum kita tutup pelajaran, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah dan rahmat dan bisa kita bawa pulang ke rumah. Doa dipimpin oleh wakil ketua kelakon. Ardiansyah. Ya, silakan. Mana wakil? Ya, silakan doa dimulai. Jadi teman-teman, hari ini doa dipimpin oleh ya,
Fazil. Yang pasir. Apa dia kan? Oke, silakan. Kamu masih Doa dimulai. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.